sehingga level energi elektron tersebut bertambah besar. Maka elektron akan meloncat ke orbit berikutnya yang lebih luar, yakni dengan cepat melewati daerah terlarang. Hal ini berlaku juga sebaliknya, yaitu apabila suatu elektron dipaksa kembali ke orbit yang lebih dalam, maka elektron akan mengeluarkan energi. Dengan kata lain, elektron yang berpindah ke orbit lebih luar akan membutuhkan energi, sedangkan bila berpindah ke orbit lebih dalam akan mengeluarkan energi. Besarnya energi dari suatu elektron dinyatakan dengan satuan elektron volt. Hal ini disebabkan karena definisi energi merupakan persamaan W sama dengan Q kali V, di mana W sama dengan energi joule, Q sama dengan muatan atau coulomb, V sama dengan potensial listrik atau volt. Dengan potensial listrik sebesar 1 volt dan muatan elektron sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb, maka energi dari sebuah elektron dapat dicari. W sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. 1 volt sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk memindahkan sebuah elektron melalui beda potensial sebesar 1 volt diperlukan energi sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule, atau dengan kata lain, 1 elektron volt sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Bila atom-atom tunggal dalam suatu bahan saling berdekatan, atau dalam kenyataannya memang mesti demikian, sehingga membentuk suatu kisi-kisi kristal, maka atom akan berinteraksi dengan mempunyai ikatan kovalen. Karena setiap elektron valensi level energinya tidak tepat sama, maka level energi jutaan elektron valensi dari suatu bahan akan membentuk range energi atau yang disebut dengan pita energi valensi atau pita valensi. Suatu energi bila diberikan kepada elektron valensi, maka elektron tersebut akan meloncat keluar. Oleh karena elektron valensi terletak pada orbit terluar dari struktur atom, maka elektron tersebut akan meloncat ke daerah pita konduksi. Pita konduksi merupakan level energi, di mana elektron terlepas dari ikatan inti atau atom menjadi elektron bebas. Jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi disebut dengan pita celah atau daerah terlarang. Seberapa besar perbedaan energi? Jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi pada suatu bahan akan menentukan apakah bahan tersebut termasuk isolator, semikonduktor, atau konduktor. Jarak energi adalah energi yang diperlukan oleh elektron valensi untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Jarak energi dinyatakan dalam satuan elektron volt. Semakin besar jarak energi, semakin besar energi yang dibutuhkan elektron valensi
untuk berpindah ke pita konduksi. Pada bahan-bahan isolator, jarak antara pita valensi dan pita konduksi atau daerah terlarang sangat jauh. Pada suhu ruang, hanya ada sedikit sekali atau tidak ada elektron valensi yang sampai keluar ke pita konduksi. Sehingga, pada bahan-bahan ini tidak dimungkinkan terjadinya aliran arus listrik. Diperlukan jarak energi paling tidak 5 elektron volt untuk mengeluarkan elektron valensi ke pita konduksi. Pada bahan semikonduktor, lebar daerah terlarang relatif kecil. Pada suhu mutlak 0 derajat Kelvin, tidak ada elektron valensi yang keluar ke pita konduksi. Sehingga pada suhu ini, bahan semikonduktor merupakan isolator yang baik. Beberapa elektron mungkin memperoleh cukup energi termal untuk memutuskan ikatan kovalen dan keluar dari posisi awalnya. Untuk memutuskan ikatan kovalen ini, elektron tersebut mesti memperoleh sejumlah energi minimum. Eg atau sering juga disebut energi band gap. Pada bahan silikon dan germanium, masing-masing Eg-nya adalah 1,1 elektron volt dan 0,67 elektron volt. Elektron yang memperoleh energi minimum ini sekarang berada pada pita konduksi dan dikatakan menjadi elektron bebas. Elektron bebas ini di dalam pita konduksi dapat berpindah-pindah sepanjang struktur. Jumlah aliran elektron pada pita konduksi inilah yang akan menghasilkan arus. Diagram pita energi dapat dilihat pada gambar tersebut. Energi EV adalah energi maksimum dari pita energi valensi. Sedangkan energi Eg adalah perbedaan antara EC dan EV. Daerah antara kedua energi ini disebut sebagai forbidden band gap. Elektron-elektron tidak dapat berada pada daerah ini. Tetapi mereka dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi apabila memperoleh cukup energi. Unsur yang memiliki energi band gap yang besar, sekitar 3-6 elektron volt, adalah isolator. Karena pada suhu kamar tidak ada elektron bebas yang berada pada pita konduksi. Sebaliknya, unsur yang mengandung elektron dalam jumlah yang sangat banyak pada suhu kamar adalah konduktor. Pada semikonduktor, energi band gap-nya berada pada kisaran 1 elektron volt. Karena muatan total dari unsur adalah netral. Apabila elektron yang bermuatan negatif memecah ikatan kovalennya dan keluar dari posisi awalnya, sebuah ruang kosong yang bermuatan positif akan terbentuk pada posisi tersebut. Dengan meningkatnya suhu, maka akan lebih banyak
ikatan kovalen yang pecah, dan lebih banyak pula elektron bebas maupun ruang kosong positif akan terbentuk. Elektron valensi dengan energi termal tertentu dan berdekatan dengan sebuah ruang kosong dapat berpindah posisi tersebut sehingga terlihat seperti muatan positif yang bergerak di antara semikonduktor. Partikel bermuatan positif ini disebut Hall. Pada gambar 1.4 dilukiskan dengan lingkaran kosong. Pita konduksi dan pita valensi terpisah oleh daerah terlarang. Meskipun hall ini secara fisik adalah kosong, namun secara listrik bermuatan positif karena ditinggalkan oleh energi elektron yang bermuatan negatif. Level energi suatu hall adalah terletak pada pita valensi, yaitu tempat asalnya elektron valensi. Apabila ada elektron valensi berpindah dan menempati suatu hall dari atom sebelahnya, maka hall menjadi terisi dan tempat dari elektron yang berpindah tersebut menjadi kosong atau disebut hall. Dengan demikian, arah gerakan hall seolah-olah berlawanan dengan arah gerakan elektron. Sedangkan pada bahan konduktor, pita valensi dan pita konduksi saling tumpang tindih. Elektron-elektron valensi sekaligus menempati pada pita konduksi. Oleh karena itu, pada bahan konduktor, meskipun pada suhu 0 derajat Kelvin, cukup banyak elektron valensi yang berada di pita konduksi atau elektron bebas. Pada semikonduktor, dua jenis partikel bermuatan ini berjasa dalam menghasilkan arus. Elektron bebas yang bermuatan negatif serta hall yang bermuatan positif. Konsentrasi elektron dan hall adalah parameter penting dalam karakteristik dari sebuah unsur semikonduktor, karena mereka berpengaruh langsung terhadap besarnya arus. Saya Dianata Rahman Yuliansyah akan menjelaskan tentang semikonduktor intrinsik, semikonduktor ekstrinsik, dan sel surya. Selamat menyaksikan materi ini. Semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah sebuah unsur semikonduktor kristal tunggal tanpa atom jenis lain di dalamnya. Pada sebuah semikonduktor intrinsik, kepadatan elektron dan hol adalah sama atau seimbang, karena satu-satunya sumber partikel ini adalah elektron dan hol yang terbentuk secara termal. Untuk itu, kita menggunakan notasi Ni untuk menyatakan konsentrasi pembawa intrinsik, yakni konsentrasi dari elektron bebas ataupun hol. Rumus untuk nilai Ni ini adalah sebagai berikut, di mana B adalah koefisien yang spesifik terhadap unsur semikonduktornya.
EG adalah energi band gap. T adalah suhu atau temperatur. K adalah konstanta Boltzmann. Dan E adalah notasi eksponensial. Nilai B dan E unsur dapat dilihat pada tabel berikut. Konsentrasi intrinsik Ni adalah parameter penting yang sering muncul dalam persamaan-persamaan arus tegangan pada komponen semikonduktor.